Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi terbaik di pagi hari ini. Pagi-pagi waktunya sharing, karena kondisinya masih fresh, idenya masih banyak, kemudian situasi lingkungan kita juga masih sejuk, dan bahkan saya masih bisa mendengar suara kicauan burung ada di sekitar saya, hingga di dahan-dahan pohon maupun di pagar rumah. Nah sahabat sekalian, di episode sebelumnya kita sudah membahas atau menyimak penjelasan dari contoh mengubah modul standar, modul pembelajaran standar menjadi modul pembelajaran micro learning. Dalam hal ini kita menggunakan studi kasus pelatihan penjualan yang harus dideliver dalam masa COVID-19. Dan di kesempatan kali ini dengan studi kasus yang sama juga yang akan kita pakai, kita akan membahas bagaimana prinsip mendesain micro learning. Tetap bersama saya, Muhammad Isman. Prinsip yang pertama dalam mendesain micro learning adalah memahami siapa yang akan menjadi peserta dari program ini dan apa kebutuhannya. Jadi kita harus paham dulu micro learning ini untuk siapa dan apa kebutuhannya. Sebenarnya kalau bicara soal desain pembelajaran, bukan hanya micro learning, semua desain pembelajaran juga menghadapi pertanyaan yang sama. Untuk siapa dan apa kebutuhannya. Kalau kita simak penjelasan dari materi kemarin, di episode kemarin ya, Tony sebagai pelatih penjualan itu mengidentifikasi bahwa para peserta program pembelajaran tersebut adalah salesman yang sudah eksis di perusahaan. Artinya bukan salesman baru, bukan juga calon-calon salesman. Nah, salesman yang sudah eksis di perusahaan ini tentu saja sudah memiliki pengalaman, sudah punya knowledge, sudah punya skill, sudah menghasilkan juga, sudah bisa perform juga. Dan hanya karena terganggu oleh kondisi COVID-19, mereka akhirnya harus mengubah cara kerja mereka. Jadi sebenarnya dari basic skill, basic knowledge mereka tidak ada masalah. Ya, oleh karena itu, Tony mengambil langkah untuk memilih ya dari sekian banyak modul pembelajaran atau dari sekian banyak pokok bahasan di dalam modulnya yang lengkap itu, Tony memilih langkah untuk memilih sebagian-sebagian saja sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi tidak perlu disampaikan keseluruhan karena yang menjadi peserta pembelajarannya bukanlah salesman baru, bukan salesman newbie dan juga bukan calon-calon salesman. Ya, jadi pahami untuk siapa dan apa kebutuhannya. Kemudian prinsip yang kedua adalah fokus. Micro learning itu merupakan proses belajar yang sedikit demi sedikit tapi terarah, fokus ya. Nah, kemarin di dalam contoh yang sudah kita simak bersama-sama, kita menemukan ada 3 kebutuhan pembelajaran. Ya. Yang pertama adalah mengubah mindset supaya bisa tetap tenang dan optimis di masa pandemi, sehingga nantinya bisa tetap berusaha walaupun ada rintangan-rintangan pandemi ini. Kemudian yang kedua, yang dibutuhkan adalah pembelajaran mengenai digital marketing. Berhubung para salesman ini akan bekerja dari jarak jauh, dari rumah, dan tidak akan ketemu langsung dengan calon-calon customer-nya. Dan yang terakhir adalah memahami karakteristik customer di masa pandemi COVID-19. Kita fokus pada pemenuhan atau pencapaian sasaran pembelajaran tersebut satu persatu, ya, atau kita fokus pada pokok-pokok bahasan yang memang relevan dengan sasaran pembelajaran itu. Jadi jangan dibuat terlalu kompleks, jangan disertakan hal-hal yang tidak perlu. Jadi informasi-informasi yang memang hanya sekedar tambahan atau nice to know, nice to have begitu, itu tidak perlu dimasukkan. Biar fokusnya tidak terganggu. Let's say misalnya pada mindset terhadap krisis, ya, menyikapi krisis dengan cara yang positif sehingga lahir semangat yang optimis. Nah, kita fokus saja pada sasaran pembelajaran itu atau pokok bahasan tersebut. Jadi apa saja sih yang perlu dilakukan supaya kita memiliki atau para salesman itu bisa memiliki mindset yang positif sehingga muncul semangat optimis dalam dirinya. Misalnya, mendapatkan penjelasan atau menyimak video penjelasan tentang krisis, istilah krisis dari sudut pandang yang berbeda. Itu yang pertama, aktivitas yang pertama. Kemudian aktivitas yang kedua adalah
mendiskusikan atau bertanya kepada orang lain tentang sisi positif dari krisis. Lalu langkah yang ketiga adalah menuliskan atau menyimpulkan makna krisis secara positif sesuai dengan persepsi atau pandangan diri sendiri. Ya, jadi kita fokus di dalam satu tujuan pembelajaran atau sasaran pembelajaran dan aktivitasnya kita uraikan satu persatu. Aktivitasnya juga tidak terlalu banyak. Cukup misalkan untuk menambah pemahamannya apa, lalu kemudian untuk aktivitas praktek, untuk refleksinya apa. Itu saja sudah cukup. Prinsip ketiga adalah keep it simple. Ya, bagaimana cara untuk fokus? Ya keep it simple. Oke. Nah, microlearning ini adalah pembelajaran yang menghindari terjadinya cognitive overload. Jadi overload informasi, overload pemikiran, overload aktivitas itu dihindari dalam microlearning. Jadi bagaimana caranya? Ya keep it simple saja. Kita tidak perlu khawatir mereka atau para peserta ini akan kehilangan informasi-informasi atau ketinggalan banyak hal gitu ya. Tidak perlu khawatir selama memang apa yang harus dimengerti atau dipahami oleh peserta itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi hilangkan perasaan, aduh jangan-jangan nanti kalau nggak paham ini para peserta nggak akan paham yang langkah berikutnya, gitu ya. Kalau peserta nggak paham A, maka peserta nggak akan paham B, gitu ya. Nggak begitu juga. Biarlah menjadi sesuatu yang simple, mengalir, dan pengujian itu menjadi penting. Ya, jadi untuk mengetahui ini apakah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan rencana, itu harus diuji. Ya, desain microlearningnya harus diuji dulu sebelum dideliver kepada para peserta pembelajaran. Dan prinsip yang keempat atau yang terakhir adalah sesuaikan media serta teknologinya. Nah, sahabat sekalian, istilah microlearning itu memang populer di dalam konteks e-learning. Kita cukup jarang mendengarkan istilah microlearning di dalam model-model pembelajaran yang lain, khususnya yang tatap muka langsung. Hal ini tidak terlepas dari asumsi atau penilaian masyarakat tentang keberadaan e-learning di zaman dulu, ya, di masa yang lalu, di mana e-learning itu sangat menjemukan, kaku, ya, sehingga orang tidak betah berinteraksi lama-lama belajar melalui komputer. Nah, oleh sebab itu, supaya peserta itu termotivasi untuk belajar, maka dibuatlah medianya pendek-pendek. Jadi kalau misalkan dibuat media video, durasinya nggak sampai berjam-jam. Dipotong-potong sehingga cuma 10 menit atau hanya maksimal 20 menit per video, ya. Nah, dari situlah muncul istilah yang namanya microlearning. Walaupun sangat kental dengan e-learning, tapi microlearning ini bisa dipraktekkan atau bisa diterapkan dalam pembelajaran-pembelajaran lainnya. Seperti yang saya contohkan di awal, saya mencontohkan dengan menggunakan membaca buku, gitu ya. Itu juga bisa menggunakan prinsip microlearning. Jadi sahabat sekalian, dalam penerapan microlearning ini dengan teknologi sekarang yang ada, kita punya banyak pilihan. Kita masih bisa menggunakan media konvensional seperti buku misalnya, atau kita juga bisa menggunakan media-media digital. Ya, ada beberapa aplikasi digital yang sudah bisa memfasilitasi microlearning. Banyak sekali developer-developer software atau developer aplikasi yang mengembangkan program-program atau aplikasi untuk microlearning. Nah, bagaimana supaya microlearning itu efektif? Tentu saja salah satu strateginya adalah menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik pesertanya. Kalau untuk karakteristik yang milenial, barangkali kita bisa menggunakan media-media atau aplikasi digital tadi. Sedangkan untuk yang bukan milenial, mungkin kita bisa sesuaikan misalkan ya menggunakan buku atau menggunakan bahan bacaan soft copy lainnya, menggunakan video dan sebagainya. Jadi intinya tetap sesuaikan antara media serta teknologi yang digunakan dengan sasaran peserta yang mengikuti program microlearning tersebut. Itu saja sahabat sekalian prinsip dalam mendesain microlearning. Barangkali nanti ada tambahan-tambahan saya informasikan kembali kepada Anda dan sampai jumpa di dalam pokok-pokok bahasan berikutnya.